Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Ervin. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku yang dialami sama almarhum mama aku. Sebenarnya masih agak berat banget sih buat cerita tentang apa yang beliau alami, walaupun udah kejadiannya lama ya. Tapi nggak apa-apa deh buat pelajaran kita semua. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kejadiannya itu tahun 2012. Waktu itu kita sekeluarga baru pindah dari rumah nangka. Masih inget kan cerita tentang rumah nangka? Nah, waktu kita pindahan itu kita ngadain kayak syukuran gitu kan, doa bersama. Nah, beberapa keluarga mamah datang dari Jawa buat ngehadirin syukurannya itu. Sekalian lihat-lihat rumah baru gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang keluarga sih nggak ada hubungan darah, cuma waktu itu mamahku sama si orang ini ya anggaplah namanya Bude Tiwi ya. Bude Tiwi ini sama mamahku sama-sama diangkat sama tantenya. Jadi uh, mamahku ini sebenarnya terdiri dari 5 bersaudara, cuma karena orang tuanya mamahku ini kurang mampu. Karena mamahnya mamahku ini kan orang Tionghoa, nikah sama orang pribumi, orang Jawa, jadi kayak yang dikat gitu loh hubungannya sama keluarganya. Jadi ya udah mereka kayak nggak dibantu gitu, bener-bener putus banget hubungannya. Nah si adiknya ibunya mamah ini nggak bisa punya anak, jadi mamah ini diambil buat jadi anaknya. Sedangkan suaminya si mbahnya ini juga ngambil keponakannya. Jadi suami istri ini sama-sama ngambil keponakan masing-masing buat dijadiin anak. Nah kayak gitulah hubungan si mamahku ini dengan Bude Tewi itu. Sampai Bude Tewi menikah dan punya 8 orang anak, mereka semua tinggal di rumahnya Mbah Monah itu. Kira-kira begitulah background kisah hubungan mamahku sama Bude Tewi ini yang mau kuceritain ini. Balik lagi ke yang setelah acara syukuran. Besok paginya itu si Pak D ini, anggaplah Pak D siapa ya kasih namanya, Pak D Fikri. Pak D Fikri ini ngomong sambil ngerokok gitu di dapur belakang gitu kan. Dia habis ngelilingin rumahku, lihat-lihat rumahku gitu. Terus dia bilang, bagus sih rumahnya, tapi bisa gak kalian nempatin lebih dari 5 tahun gitu. Seakan-akan kayak nyumpahin kita bahwa kita nggak bakal bisa nempatin rumah itu lebih dari 5 tahun. Mamaku yang denger itu langsung yang kayak sensitif gitu kan. Malamnya dia ceritalah ke papaku, dia agak kesinggung sama omongannya si Pak De Fikri ini. Terus papaku bilang, udahlah nggak usah dipikirin, doa aja yang baik-baik, serahin aja semuanya ke Tuhan. Semoga aja apa yang kamu pikirkan nggak akan terjadi, si papa tuh bilang gitu. Sampai akhirnya di tahun kelima mamahku tiba-tiba sakit. Sakitnya itu awalnya kayak batuk biasa gitu. Terus lama-lama makin parah, makin parah, makin parah. Gak sembuh. Akhirnya dibawalah mamahku ini periksa ke rumah sakit yang lumayan besar lah di Bali. Terus waktu itu dokternya bilang mamahku ada gangguan jantung. Tapi karena mamahku merasa aku kan batuk, kok dia bilang gangguan jantung, aneh banget. Mamahku merasa gak puas kan. Akhirnya obatnya yang dari dokter itu nggak diminum, dia pindah ke rumah sakit lain buat cari second opinion gitu kan. Nah di rumah sakit kedua mamahku malah dibilang stroke, dikasih obat stroke, jelas nggak bakal sembuh dong, batuk kok bisa jadi stroke. Karena masih merasa nggak puas, mamahku pindah lagi ke rumah sakit lainnya. Di rumah sakit yang lainnya itu mamahku dibilang katanya paru-parunya itu ada bakteri gitu. Nah kalau yang ini mungkin masuk akal karena paru-paru kan. Karena dia batuk kan, terus dikasihlah obat, tapi setelah diminum obatnya tetap nggak sembuh-sembuh, malah batuk darah sampai keluar kayak gumpalan-gumpalan darah gitu. Nah waktu itu ada salah satu temennya mama jenguk ke rumah, terus dia bilang, Win, nama mamaku Wiwin kan, Win kayaknya ini bukan sakit biasa, coba deh kamu periksain gitu ke siapa gitu, ke orang yang lebih ngerti, tanyain gitu kan. Awalnya mamaku nggak percaya, sampai dia kebawa mimpi katanya. Berkali-kali mimpinya itu keulang, dia bilang, ih pah, mama kok mimpi aneh ya. Mama itu kekurung di dalam kotak jeruji gitu, terus mama minta tolong sama kalian, tapi kalian tuh cuma ngeliatin aja, nggak ada yang nolongin mama gitu kan. Dan itu berulang-ulang loh mimpinya gitu. Cuma karena kita mikir, itu cuma mimpi, kita
yang langsung kasih tanggapan gitu loh, udah berdoa aja mah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Sampai akhirnya si mama ini ngerasa badannya dia sakit semua kan, nggak enak badan gitu. Datang lagi temennya waktu itu jenguk, kali ini rame-rame lah sama beberapa orang gitu. Terus dia bilang, Mbak Win, coba deh udah tanya belum ke orang yang ngerti, ini kayaknya bukan penyakit biasa deh, soalnya kan Mbak Win cerita sendiri, Mbak Win ke rumah sakit beda-beda, diagnosanya beda-beda, ini mah udah pasti bener, nggak ada yang bener, ada yang nggak bener gitu. Sorry belibet. Waktu itu si mama mikir kan, aduh aku lagi gak enak badan nih, kayaknya pengen dibekam aja deh. Terus kebetulan salah satu temennya mama, temen lama banget itu kan dia bisa bekam. Datanglah dia ke rumah buat bekam. Waktu dibekam itu aku lihat sendiri nih. Waktu itu jam 9 malam, sekitar jam 9 malam gitu. Rencananya adikku yang kuliah di Jogja itu mau liburan pulang ke Bali. Nah si papa ini masih nonton TV di depan, dia lagi nungguin jam adikku datang gitu kan. Pas aku nemenin mamaku dibekam itu, tiba-tiba pas yang dibekam itu memang keluar darah kan kalau orang dibekam, tapi ini tuh kayak air mendidih gitu loh, kayak yang ada sih keluar gelembung-gelembung gitu kan. Mamaku kaget kan lihat kayak gitu, ih mbak kok sampai gitu ya darahku, terus hitam banget lagi darahnya itu kan. Nggak tahu kenapa si tantenya itu langsung bilang, Mbak doa yuk gitu. Habis itu mamaku baca doa sama tante yang mau ngebekam itu. Tiba-tiba mamaku tuh ngejulurin lidah panjang gitu loh. Lidahnya tuh bisa sampai nyentuh dagu gitu. Terus dia kayak anak kecil gitu. Suaranya tuh pun berubah jadi kayak anak kecil. Terus kan si tantenya tuh kaget kan. Iya astaga. Mas Ari, dia manggil papaku kan. Mas ini tolong Mbak Win kenapa ya gitu kan. Terus akhirnya kita sama-sama pegangin mama sambil baca doa. Itu tuh benar mama tuh ngelawan banget. Dan yang kita tahu kan si mama ini lagi lemes ya, sakit parah gitu, sampai jalan aja susah. Itu tenaganya gede banget, bisa sampai kayak yang kita bertiga tuh benar-benar sampai keringetan banget megangin mama tuh, benar-benar aduh pokoknya nggak bisa. Akhirnya si tante itu panggil suaminya buat bantu doa juga kan, masih juga nggak bisa. Habis itu kita kayaknya waktu itu tantenya itu manggil siapa gitu, aku lupa deh, kayak ustadz gitu buat didoain. Terus setelah didoain tuh katanya si mama tuh kesurupan, dan dibilangnya jangan dibiarin ya Mbak Winnya ini sendirian, pokoknya harus ditemenin terus gitu. Karena jam kedatangan adikku ini udah mepet banget, jadi papaku tuh berangkat ke bandara jemput adikku dan aku ditinggal berdua doang sama si mama. Terus aku bilang sama si tante please dong jangan pulang dulu, temenin aku sampai papa datang gitu kan. Tapi kasihan anak tante di rumah juga loh gitu kan. Terus aku bilang aduh temenin dulu dong tante, aku takut nanti kalau misalnya mama kenapa-napa lagi aku gimana, masa aku sendiri nggak bisa, kita aja tadi bertiga nggak bisa kan gitu kan. Terus akhirnya ditungguin lah sama si tante, tapi suaminya pulang buat nemenin anaknya. Sampai akhirnya si tante itu bilang, coba telepon papanya udah deket belum gitu, kalau udah deket tante pulang nih gitu kan nggak apa-apa. Terus akhirnya si mama itu dibawalah ke depan TV, ditidurin di situ kan sama aku. Terus tante tinggal ya, nggak apa-apa kan, kan ntar lagi papanya udah mau nyampe katanya kan, udah deket juga gitu. Oh ya udah aku mikir gitu. Cuma waktu itu aku nggak berani deket-deket, soalnya si mama nih diem aja, diajakin ngomong tuh kayak yang nggak yang respon gitu loh. Aku kan takut nih masih kesurupan apa kagak gitu kan. Terus tante bener kan nih udah nggak apa-apa, enggak kok nggak apa-apa deh gitu, ditinggal lah sama dia. Sampai akhirnya datanglah si papaku sama adikku. Nah mungkin adikku udah dengar ceritanya dari papa di mobil atau gimana, terus dia nanya lah lagi ke aku, gimana tuh tadi, nggak tahu mama kesurupan, tau kayak anak kecil, terus lidahnya tuh bisa sampai dagu gitu, kayak yang ngejek gitu loh gitu. Terus si adikku tuh bilang ya udah kita tidur bertiga aja hari ini gitu. Jadi papaku tidur di bawah sendirian di lantai 1, kita tidur di lantai 2 depan TV. Cuma mamaku ini kan di tengah-tengah nih posisinya, aku yang sebelah kanan, adikku sebelah kiri, tapi kita berdua sama-sama munggungin mamaku gitu loh. Kita takut soalnya nanti kalau misalnya kita balik badan ngadep ke dia terus tiba-tiba berubah gitu kan, horor ya. Emang sih konyol banget pikirannya kita, tapi kita takut aja gitu. Terus sampai akhirnya pagi, akhirnya mama nggak kenapa-napa. Nah temennya yang nyuruh dia buat tanya ke orang pintar itu akhirnya datang lagi. Terus kita ceritakan, tahu nggak tadi malam mama kesurupan, tahu gini gitu kan.
Terus dia bilang, tuh kan Mbak Win bener kan gitu. Terus pas ada tanteku juga jenguk mesi mamah kan. Nah dia bilang, Mbak mau gak aku panggilin Kiai Mbak, itu dulu waktu almarhum suamiku sebelum meninggal kan dia juga sakit parah juga Mbak. Itu tuh aku panggilin buat bersihin rumah. Ih beneran tahu Mbak, ditemuin barang-barang aneh di rumahku. Dia gitu si tanteku itu ngomongnya. Akhirnya si mama bilang, ya udah bawa sini aja nih gitu kan. Siapa tahu aku bisa cocok dan sembuh sama Pak Kiai itu gitu. Akhirnya dibawalah dia ke rumah. Waktu dia ke rumah pertama kali itu dia bawa satu lidi yang panjang banget, terus sama bawang merah. Nah dia tusuklah bawang merah itu pakai lidi itu kan. Terus dia suruh aku pegang, sama papaku juga pegang. Nih gantian pegang keliling rumah. Coba nanti kalau misalnya dia getar berarti disitulah barangnya. Dia bilang gitu katanya. Ya kan aku mikirnya masa iya sih bisa getar gitu kan. Terus aku iseng aja bawa itu lidi kan keliling rumah, masih di lantai bawah sih ini. Pas masuk kamarku itu pas masuk kamar mamaku itu lidi beneran getar, keras banget. Terus aku suruh papaku pegang, papa ini beneran getar loh, masa sih gitu. Papaku kan emang orangnya agak skeptis ya. Terus dia bilang, iya bener getar gitu kan. Terus begitu mengarah ke kasurnya mamaku itu tuh semakin getar. Terus bapak kiainya itu bilang, Pak permisi saya boleh minta izin gak buat sobek kasurnya Pak. Kayaknya barangnya ini di dalam kasur. Nah mamaku kan waktu itu udah duduk di kursi roda dan dia ketakutan kan. Terus dia bilang, ya udah Pak suruh aja robek gak apa-apa gitu. Pas dirobek, kalian tahu kan di dalam kasur itu ada pir yang besi itu. Nah di dalam ulir pir yang besi itu ada satu poci kecil, ukurannya tuh kayak seibu jari gitu. Itu tuh si kiainya tuh langsung senterin gitu kan. Terus dia bilang astagfirullahaladzim gitu kan. Terus kita tuh langsung, kenapa Pak, kenapa, lihat apa gitu kan. Dia senterin lah itu ke dalam kasur. Mohon maaf coba bisa dilihat sendiri gitu. Aku kan kaget, ih apa itu Pak, putih-putih Pak gitu kan. Terus diambil lah sama si kiai itu kan. Dia minta lepean gitu, kayak apa sih, kayak tatakan cangkir gitu kan. Bisa minta lepean gak dek buat taruh ini, soalnya panas, dia bilang gitu kan. Abis itu aku ambilin nih, dia taruh lah si poci kecil itu di dalam lepean itu. Terus dia bilang ayo kita keluar sekarang ke halaman gitu. Habis keluar ke halaman itu dia bacain lah doa. Terus dia tepuk lantai yang di sampingnya tataan itu. Tiba-tiba tuh poci meledak, tau gak, kayak suaranya tuh keras gitu, kayak petasan tar gitu. Habis itu tuh keluar asap, kebakar pocinya itu. Terus pas kebakar itu dia mulai kebuka perlahan-lahan kan, kebuka sendiri gitu. Terus kita lihat tuh di dalamnya tuh kayak ada tanahnya tuh aneh gitu loh, warna merah. Terus ada paku-paku, aduh pokoknya barang-barang aneh gitu deh. Terus Pak Kiainya tuh bilang, habis ini kalian rajinin doa ya. Sebenarnya kayaknya saya merasa masih ada satu lagi sih barangnya di sekitar sini, di taman ini gitu kan, di dekat air ini. Kalau bisa nanti Bapak beli aja apa gitu, dia bilang, aku lupa nama barangnya. Beli aja, nanti kalau udah dapat barangnya kasih ke saya, nanti saya bukain ke sini, saya ambil barangnya, soalnya itu nggak bisa saya ambil manual Pak, mohon maaf, dia bilang gitu. Sebenarnya di situ aku udah mikir sih, lah ujung-ujungnya duit nih. Jadi dia kayak yang mau nyuruh kita beli sesuatu gitu loh di dia gitu kan. Terus dia bilang kalau Bapak mau saya cariin juga nggak apa-apa. Terus akhirnya karena papaku udah nggak pikir jauh dan pengen mamaku sembuh kan, papaku bilang, ya udah deh nggak apa-apa Pak, cariin aja, nanti saya kirimin uangnya berapa Pak kira-kira gitu. Ya dia nyebutlah nominalnya kira-kira sekian juta gitu. Kaget lah si aku kan. Terus si mama tuh karena udah ketakutan juga mungkin ya, terus dia bilang, udah biarin aja, bayar aja Pak, kalau bisa cepet ya Pak. Iya tergantung Bu, tergantung saya dapat barangnya kapan, nanti kalau saya dapat langsung saya kesini lagi gitu, dia ngomong. Terus beberapa hari kemudian dia beneran datang ke rumah kan, tapi waktu itu posisiku lagi nggak di rumah, jadi aku cuma diceritain aja sama si papa, katanya dia kayak nemu dia bawa barang kayak kuningan gitu, bentuk bunga gitu, terus dia masukin ke tanahnya itu dan akhirnya kayak nemu batu-batu apa gitu, aku lupa. Nah sejak batunya itu diambil memang sih kita nggak ada gangguan seperti sebelumnya gitu kan. Nah adem ayem gitu selama beberapa hari, sampai suatu ketika aku lagi cuci piring tuh di belakang. Nah di dapurku itu kan ada kayak jendela kecil gitu kan, jadi dari jendela itu kayak ada cahaya putih terang banget
kayak mau masuk ke rumah tapi nggak bisa, kayak tar gitu, kayak mental lagi, meledak di luar dia. Terus aku bilang kan ke mama, apa itu Maya? Terus kan si mama ini pas lagi ada temennya yang itu kan, terus dia bilang, ih syukur banget dia meledak di luar, tuh berarti dia mau ngirim lagi tapi nggak bisa tuh, semoga aja kena balik ke dia gitu kan dia ngomongnya. Terus si mama tuh nggak nanggepin, mama cuma bengong gitu aja. Terus waktu aku lagi bersih-bersih nih, si mama nih teriak dari bawah, kak kenapa ada ular, tolong gitu. Aku kan takut ya, aku juga nggak bisa kan gituin ular. Terus akhirnya katanya itu diusir gitulah sama si papaku. Ularnya itu benar-benar di depan pintu kamar mamaku, tapi diem aja, kecil warna hitam gitu. Terus diusir, dibawalah keluar sama si papa, kan dibuang di luar. Kebetulan di luar tuh masih kayak ada, di depan rumah kita tuh kayak ada semak-semak gitu. Dibuanglah ke sana sama si papa. Soalnya kalau dalam kepercayaannya di Bali itu nggak boleh sembarangan bunuh ular, katanya bisa ketulah gitulah. Terus itu tuh kejadian kayak gitu tuh 2 kali. Sampai yang akhirnya pas kita cuma berdua doang di rumah, nggak ada papa. Terus si adik juga udah balik ke Jogja kan. Nah si mama nih mau ngepel ceritanya. Mama udah agak baikan gitu kan, udah bisa jalan lagi. Nah terus pas dia mau ngepel, dia teriak lagi, dia buang tuh alat pelnya. Terus dia langsung pukul-pukul. Aku kan bingung kan, kenapa mah? Ini ada ular lagi nih gitu. Terus dipukul sama mama, terus nggak sengaja ularnya itu mati kan, kepalanya itu pecah. Nah dari situ mamaku mulai sakit lagi, batuk darah lagi, pokoknya semakin parah sampai akhirnya dirawatlah di rumah sakit. Nah pas dirawat di rumah sakit itu mulai kayak ada aneh-aneh gitu sih. Mama tuh kayak yang ngeliat, katanya ada 2 orang tinggi besar nungguin beberapa hari gitu, nungguin di depan pintu gitu. Dia ngomong, itu siapa sih, ada 2 orang besar kok nggak masuk-masuk, dia mau jenguk apa mau gimana? Siapa? Sedangkan aku sama papaku nggak lihat siapa-siapa gitu kan, kita takut ya. Terus waktu itu mamaku juga bilang, katanya tuh langit-langit rumah sakit itu plafonnya itu tembus kayak langit beneran, jadi terang banget. Dia bilang, Pak kok silau banget ya Pak ya, ini beneran loh Pak, langit-langit kamarnya jadi langit beneran. Terus si papa tuh kan mikirnya mungkin karena mamaku sakit jadi kayak halu gitu kan. Udah mah gak usah aneh-aneh, berdoa aja gitu kan. Sampai akhirnya mamaku tuh semakin parah. Kita gak bisa pulang, jadi mama tuh benar-benar yang sampai sebulanan lah dirawat di rumah sakit. Jadi total mama sakit dari awal sampai mama gak ada tuh cuma 3 bulan sih, cepet banget. Yang terakhir itu si mamah tuh sempat dicek ulang lagi di rumah sakit BM, rumah sakit yang besar. Terus dari situ ketemu sama profesor yang ahli paru. Dia bilang, ini sih udah kanker stadium 3, udah gak bisa diapa-apain lagi, kalau mau pun bisanya di kemo aja. Tapi karena mamahku takut, katanya kalau di kemo itu botak lah, sakit lah. Jadi mamahku bilang ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja, pasrah aja gitu kan. Aku yang dengar kayak gitu kan shock kan. Cuma si mamah ini semakin hari semakin aneh gitu, kayak yang ngelihat aneh-aneh gitu di rumah sakit. Terus aku bilang udah mah berdoa aja. Terus dia bilang, itu ada si tante L gitu kan. Si tante L ini sebenarnya udah meninggal, jadi itu sahabatnya mama gitu kan. Dia bilang, itu ada tante L tuh mau jenguk mama gitu kan. Terus aku bilang, mama nih apaan sih, kan tante L udah gak ada, aku bilang gitu kan. Terus dia ngomong lagi, itu ibu P, teman kantornya si papa yang udah lama stroke dan kayak dia sakit tapi gak meninggal gitu. Terus dia bilang, itu ada ibu P juga. Dia ketawa, ngetawain mama sakit dia gitu kan. Jadi kayak si mama tuh kayak orang yang kena sakit mental, padahal mungkin dia lihat beneran. Kita kayak yang karena kita nggak lihat kan, kita nggak percaya ya. Terus datang lagi nih temennya si mama tuh bilang, Mbak, semalam aku coba doain Mbak, aku juga coba ngobatin, tapi aku malah balik sakit nih sekarang. Kayaknya emang yang ngenain Mbak tuh nggak nyerah tau Mbak gitu kan. Tapi Mbak tenang aja, nanti lihat aja, Mbak ikhlasin aja ya, Mbak berdoa sama Tuhan semoga disembuhin. Tapi kalau semisalnya ada kemungkinan buruk yang terjadi, kasih tahu keluarganya Mbak. Siapapun nanti yang datang ke rumahnya Mbak minta maaf, dia ada orangnya yang jahat sama Mbak. Kayaknya Mbak nih ada urusan sengketa tanah atau apa gitu. Kalau yang aku lihat sih gitu, dia gitu kan. Terus si mama ini langsung tek
gitu kan. Dia mikir, iya sih ada gitu. Beberapa hari lalu keponakanku, jadi salah satu anaknya Bude Tiwi itu datang buat pinjam uang ke mama 2 juta. Buat apa ya gitu kan, memang sih dikasih sama si mama. Terus dia bilang, buat apa ya, ya aku butuh banget nih, soalnya nggak tahu mau nyari kemana buat ibu, dia bilang gitu. Ya buat apa, emangnya ibumu sakit, dia bilang gitu kan. Lah emangnya Lewin nggak tahu kan rumah yang di Jawa itu mau dibalik namain atas nama ibu, jadi mamahku tuh nggak dikasih tahu gitu loh. Kan nggak tahu, malu banget dia udah minjem uangnya mamahku buat balik nama rumahnya itu buat nama buat keluarga mereka. Terus mamaku nggak tahu apa-apa. Mamaku tuh sakit hatinya bukan karena nggak dibagi warisan tuh, mamaku nggak pengen, karena kalau kita pikir ya, Tuhan tuh udah adil, sudah kasih kita rumah sendiri di Bali itu dari hasil kerjanya mama papaku itu sendiri, itu sudah luar biasa banget. Mamaku tuh cuma sakit hati kenapa kok nggak dikasih tahu gitu loh. Terus dari situ mamaku mikir, oh mungkin dia kali gitu. Cuma mamaku tuh nggak pengen ngucap, takut suuzon katanya. Terus ya udahlah, doa aja, semoga aja bukan dia gitu sih mamaku. Sampai akhirnya sehari sebelum mamah nggak ada itu, mamah tuh benar-benar udah sehat banget dan dokter sebenarnya udah ngizinin mamah pulang. Cuma si mamah tuh waktu sehari sebelum itu dia minta jalan-jalan, katanya tuh kepanasan gitu di kamar, bosen juga dia. Jam 2 malam dong pas aku bangun, nggak ada papa, nggak ada mama, panik dong. Terus aku langsung tanya ke perawat kan, lihat mamahku nggak gitu. Terus dia bilang, oh tadi ibu lagi jalan-jalan ke arah sana mbak gitu. Ya udah, karena lorongnya gelap kan aku takut kan, aku balik lagi ke kamar. Terus aku telepon papa, balik dong ke kamar, aku takut nih, aku bilang gitu. Terus si papa balik ke kamar, si mama minta tidur lagi. Terus si papa tuh bilang, aneh-aneh aja tau mamahmu itu gitu. Dia kenapa? Masa jalan-jalan mintanya berhenti di mana tau nggak? Depan kamar mayat. Kan papa takut ya gitu, katanya papaku. Terus, ih mama apaan sih? Ya kan mama juga nggak tahu kalau di situ kamar mayat. Orang di situ enak aja, adem soalnya, cari angin aja mama gitu dia ngomongnya. Terus habis itu dia tidur kan. Besok paginya, karena aku udah kelamaan bolos, si mama tuh bilang, mama kan udah sehat nih, udah boleh pulang sama dokternya lagi 2 hari. Kamu kerja aja nggak apa-apa gitu. Pas aku kerja, nggak tahu kenapa feelingku tuh nggak enak. Jadi jam 10 pagi tuh aku udah pengen lihat mama aja, tapi kok nggak ada yang ngabarin. Sebenarnya kan waktu aku berangkat kerja itu aku titipin si mama sama teman-temannya mama kan. Aku mikirnya baik-baik aja kali ya, soalnya kan nggak ada yang ngabarin aku. Tapi kok aku pengen lihat mama ya, nggak tahu kenapa. Akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit jam 10 itu, aku balik ke rumah sakit dan aku lihat mamaku udah dipasangin selang. Dia bilang katanya ke teman-temannya itu, katanya dia lihat almarhum ibunya nunggu di depan kamar gitu. Dia bilang, sini dok, sini gitu. Sebelum mamaku nggak sadar, kayak gitu. Terus pokoknya banyak banget yang mamahku lihat itu, yang orang-orang yang udah nggak ada gitu loh. Katanya tuh kayak yang, oh itu ada 2 orang juga, tapi kayak bayangan. Katanya 2 orang mau kesini kayak megangin kakiku gitu kan. Jangan-jangan aku udah mau nggak ada lagi, dia ngomong gitu. Terus tapi teman-temannya tuh kayak yang, apa sih Mbak Win, jangan gitu, ayo doa jangan gitu. Mungkin Mbak Win halusinasi aja, mungkin karena obat kali gitu kan. Ternyata bener lah, si mamahku itu nggak sadar. Dan akhirnya si dokternya itu bilang kalau di rumah sakit yang mamahku opnam ini peralatannya kurang lengkap, nggak ada ruang ICU. Jadi mamahku tuh memang benar-benar harus di ICU banget. Kita dipindahin lah ke rumah sakit PM. Di rumah sakit PM itu mamahku cuma yang semalam doang, bener-bener kayak yang nunggu adikku doang. Dia bilang, terakhir dia bilang sama temannya itu, dia cuma minta suruh Ola pulang. Jadi Ola tuh adikku yang kuliah di Jogja itu kan, suruh Ola pulang, kasih tahu suruh pulang sekarang gitu. Akhirnya papaku langsung beliin tiket, karena tiketnya itu cuma ada malam hari. Jadi adikku pas nyampe Bali itu udah malam banget dan mamaku udah keburu nggak sadar kan, dipasangin selang gitu. Terus besok paginya, karena di situ nggak ada tempat tidur juga kan, mamaku di ruang ICU nggak boleh ditungguin kan, kita nunggunya di luar. Terus si papa tuh ngajakin kita pulang dulu yuk, sembahyang dulu, terus kita sarapan dulu, nanti kita balik lagi ke sini nemenin mama gitu. Agak nyesel sih karena kita harus pulang, jadi kita bener-bener nggak ada waktu mama pergi. Pas habis balik dari rumah, kita balik lagi ke rumah sakit itu, aku nggak langsung ke ruang ICU karena waktu itu aku kebelet
pipis banget kan. Terus aku sama adikku tuh ke toilet dulu, jadi papa duluan ke ruang ICU. Cuma pas kita mau masuk, tahu kan kalian baju hijau yang untuk khusus ruang ICU itu, nah itu lagi nggak ada. Jadi kita kan nggak boleh sembarang masuk kan tanpa baju itu. Kita tunggulah dulu. Terus kita telepon papa, kok nggak diangkat-angkat, nggak diangkat-angkat sampai berapa menit, yaitu hampir 30 menitan kita tunggu di luar. Akhirnya papa telepon aku, kasih tahu aku kalau mama udah nggak ada. So ternyata tadi dia nggak angkat teleponku itu karena dia lagi nemenin mamaku lagi dipompa gitu jantungnya, kayak yang apa sih, alat kejut gitu loh, kayak gitu. Terus kita akhirnya setelah dibersihin mamaku, dibawa pulanglah ke rumah. Beberapa keluarga dari Jakarta datang juga buat ngelayat, nginep semua di rumahku. Terus sampai si Bude Tiwi sama Pak De Fikri itu datang juga ke Bali. Waktu itu mereka masih baik-baik aja. Terus kayak yang berbelasungkawa apalah itu. Cuma aku nggak tahu kenapa setiap aku pegang tangannya tuh rasanya panas gitu loh. Si Pak D-nya ini panas banget tangannya. Jadi kayak ada sesuatu yang ngalir gitu. Terus aku sih waktu itu karena aku lagi berkabung, aku nggak mau mikir yang aneh-aneh dulu sampai akhirnya mereka pulang balik ke Jawa. Dan beberapa tahun kemudian aku dengar dia sakit. Setahun kemudian dia sakit. Terus yang beberapa tahunnya lagi dikabarin lah kalau dia itu sempat muntah darah waktu lagi mimpin sholat kan. Dia kan ustadz tuh, kiai, haji lagi. Terus dia tiba-tiba muntah darah. Nah kebetulan almarhum sepupuku juga di sana. Dia nyaksiin itu gitu kan. Terus dia langsung telepon aku, lu tahu nggak Pak De Fikri tuh lagi mimpin sholat terus tiba-tiba muntah darah dong, pingsan dia. Jangan-jangan dia lagi yang kenain mamahmu gitu awalnya. Terus aku bilang, jangan gitu kan belum tentu juga, aku bilang gitu. Soalnya kan dulu ada teman mama itu bilang katanya nanti dia siapa yang datang ke rumah dia bakal minta maaf, dialah yang ngenain. Tapi disuruhnya kita jangan dendam, jangan apa, udah biarin aja. Nanti Tuhan yang kasih hukumannya sendiri, karmanya sendiri. Jadi kita juga nggak berhak buat balas apa-apa, biarin aja gitu kan. Atau kalau misalnya kita balas, mama juga nggak bakal balik lagi, digituin. Bener dong, setelah itu dia kan sempat dirawat di rumah sakit tuh, terus nggak bisa jalan katanya. Setelah dia agak baikan, dia beneran ke Bali, datang dan minta maaf dong ke papaku. Di situ tuh aku langsung yang kayak yang benci sama dia sebenci-bencinya, anak-anaknya juga. Jadi kayak yang benar-benar nguasain hartanya nenekku banget. Dan aku dari situ mutusin buat nggak mau lagi berhubungan sama keluarga mereka. Pokoknya putus hubungan, aku nggak mau. Jadi waktu aku nikah pun, aku ada acara apapun, lamaran aku nggak mau dia datang. Walaupun papaku bilang gimana pun mereka masih tetap keluarga kita. Kita harus kasih tahu, nak, nggak apa-apa mereka datang. Aku nggak mau, pokoknya aku nggak mau. Aku bilang kayak gitu. Jadi udah lama banget aku nggak ketemu sampai akhirnya tahun 2019 kemarin sepupuku yang kasih tahu aku waktu itu si Pak De Fikri muntah darah itu akhirnya meninggal sepupuku ini. Jadi aku datanglah ke Jawa ngehadirin pemakamannya sepupuku itu. Karena pemakamannya itu harus ngelewatin rumahnya si mbahku yang dulu itu. Jadi mau gak mau tanteku ajak mampir, ya kayak yang sopan santun aja sih. Kayak yang masa kita udah kesana tapi gak mampir, nanti jadi omongan apalah itu segala macem kayak gitu. Itu tuh aku benar-benar ngelihat rumah nenekku tuh berubah banget. Jadi waktu pas masuk ke pintu pertama, terus ke ruang keluarga itu dulunya ada kamar mamahku. Kamar yang di depan tuh kamarnya mamahku. Sekarang jadi kamar anaknya dia. Terus foto-foto semua, foto-foto kakek nenekku, foto-foto keluargaku yang dulu dipajang di sana nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi diturunin semuanya, semua jadi foto keluarganya mereka. Aku langsung kayak yang mikirnya, emang kita udah nggak dianggap lagi kali di sini. Jangankan gue, cucu kandungnya aja nih yang tinggal di Bandung nggak dianggap. Jadi waktu ke sana, fotonya pun nggak ada di sana. Waktu ke sana, dia bilang nggak ada, maaf ya, nggak bisa nginep soalnya nggak ada kamar lagi. Gitu ke cucunya sendiri. Dan beruntungnya kita dikasih lihat sih sama Tuhan.
karma yang menimpa dirinya. Jadi apa yang dulu dialamin mamahku itu dialamin juga sama dia sekarang. Sampai sekarang dia nggak sembuh-sembuh tapi nggak meninggal juga. Ya mungkin itulah karma dari Tuhan. Jadi aku mau bilang ke kalian, kalau misalnya kalian pengen sesuatu, jangan pernah gelap mata sama apapun itu, apalagi sampai nyakitin orang lain, bahkan keluarga sendiri. Jangan sampai, karena itu tuh benar-benar nyata balasannya. Aku lihat sendiri, sampai sekarang dia kayak yang tersiksa gitu, dan anak-anaknya pun kayak nggak ada yang bener. Jadi yang tadinya punya rumah, punya gini, punya gitu, bangkrut semuanya, bahkan cerai, nggak punya anak, pokoknya nggak ada yang bener semuanya. Itulah kuasa Tuhan ya guys. So ceritaku sampai di sini dulu ya. Next time aku mungkin bakal cerita pengalamanku waktu di Jogja. See you.